bersyukur saat ini kami ada lagi di tempat ini. Kami percaya semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kembali menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kerinduan kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk beribadah kepada Engkau, menaikkan setiap pujian kami, meninggikan Engkau. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, untuk kami memuji menyembah Engkau, biarlah Kau kuduskan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau dalam ibadah kami saat ini. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami akan kerjakan saat ini Tuhan, kami percaya semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mengaturkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang mengurapi kami semua, memakai kami semua untuk kami menjadi pemuji penyembah yang benar, sehingga kami hanya meninggikan Engkau Tuhan Raja kami. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani saat ini Tuhan. Pengurapan dari Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ibadah kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau mengganggu jalannya ibadah kami, dengan satu hati kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami bebas untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji Engkau, sama-sama kami meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini. Kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kita Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
Mari kita siapkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara, kita dapat beribadah bersama-sama pagi hari ini, dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ada minta papan karena sebentar saya akan nulis sedikit ya. Saudara, kita masih dalam tema tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan kita akan melanjutkan tentang alasan-alasan Yesus naik atau kembali ke sorga. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat yang ke-50. Mari kita akan membaca Lukas 24 ayat yang ke-50. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, gantian membacanya ya, sampai ayat 53. Kenaikan Yesus, ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam ketaatan dan memuliakan Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya lanjut, saudara, dengan satu peristiwa. Ini adalah satu peristiwa sejarah ya, saudara. Satu peristiwa yang nyata, yang telah ditulis oleh beberapa tokoh dalam Alkitab melalui pengilhaman daripada Roh Kudus tentang kisah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, kita sudah membahas dua alasan kemarin, saudara, tentang Yesus naik ke sorga. Yang pertama, kita telah membahas bahwa alasan Yesus kembali ke sorga karena memang tempatnya di sana. Jadi tempatnya memang di sorga, jadi dia hanya datang berkunjung saja, saudara. Dan karena memang ada tugas-tugas khusus, saudara, untuk harus dilakukan. Dan yang kedua, kita sudah membahas tentang kenapa Yesus kembali ke sorga atau alasan Yesus sudah naik ke sorga. Yang kedua, kita telah membahas tentang di mana berkata bahwa karena misi meletakkan dasar keselamatan dalam Yesus itu sudah Yesus letakkan. Jadi sudah selesai misi meletakkan dasar keselamatan, sehingga dia harus kembali ke sorga. Nah, poin yang ketiga, saudara, di mana kita akan membahas bahwa Yesus naik ke sorga, alasan yang ketiga, karena dia di firman Allah berkata, menyediakan tempat ya, untuk pergi menyediakan tempat bagi orang percaya. Sebelum kita masuk pada poin yang ketiga, saudara, poin yang akan kita bahas, di mana saudara lihat ayat 50 berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi luar kota, jadi kota Yerusalem. Saudara, kalau nanti ke sana sekitar keluar kota Yerusalem kira-kira 3 km saja, tidak jauh, saudara. Saudara, dia akan naik sebelah Betania ada Bukit Zaitun. Kalau saudara ke Israel pasti dibawa ke sana. Sayangnya sekarang, saudara, ya memang itu ya dulu sudah didirikan sebuah gereja, tetapi sekarang di tempat posisi itu, saudara, di sebelah persis sedikit sudah ada namanya kayak musola begitu, karena peperangan demi peperangan bahwa kerajaan Islam pernah berkuasa ya. Tetapi situs-situs rohani tetap bisa dimasukkan untuk kita kunjungi. Nanti satu waktu kalau saudara ke sana, saudara akan dibawa juga tetap ke Bukit Zaitun. Di situ masih ada batu yang dipercaya, saudara, batu itu tempat berpijaknya Yesus naik ke sorga. Nah, oke ya, saudara, dan dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kalau saudara melihat dalam Kisah Para Rasul, awan menutupi dia. Jadi memang Yesus naik ke sorga itu berarti siang hari. Memang betul-betul mata orang itu betul-betul melihat dia terangkat dan awan menutupi dia. Nah, setelah dia naik ke sorga, saudara, ini kan saya bilang lalu ada apa, saudara? Hari Kamis lalu saya berkata ada saudara, ada hari-hari raya besar bagi kita yang memang saudara harus ingat juga itu ya, saudara harus ingat. Jadi semenjak Yesus itu datang, saudara datang jadi manusia begini, saudara. Jadi saudara harus ada dua gambar yang saya mau kasih buat saudara ya. Jadi ini sorry ya, ini harusnya garis lurus.
Jadi saudara, ini saya gambar saja begini. Ini PL, ini perjanjian lama. Maksudnya di zaman perjanjian lama sudah semua pada mulanya. Nah, ini saya gambar begini ya. Ini pada waktu Yesus lahir ya. Yesus lahir di sini, ya, lahir. Nah, sebelum Yesus lahir di sini, saudara, bahwa pribadi Yesus adalah di sini adalah Bapa, Anak, dan kita ingat Roh Kudus ya. Ada 3 pribadi. Posisi di sini masih dalam pribadi, 3 pribadi ini adalah pribadi Roh. Jadi tidak ada natur jasmani, termasuk Anak atau Yesus. Nanti di sini, saudara, nanti di sini ya, sekitar 2000 tahun lalu, saudara, 2000 tahun lalu, itu pribadi Anak ini, saudara, dia ketambahan natur manusia. Makanya semenjak dari sini, saudara, 2000 tahun lalu, kita harus memandang Yesus Anak ini 2 natur. Makanya saudara harus ingat terus 2 natur, natur manusia dan natur Allah. Nah, dari sini dia lahir, saudara, ada di sini sekitar 33 tahun atau 33 tahun setengah. 33 tahun, saudara, dia melayani dan akhirnya di sini dia disalib. Oke, saya gambar. Saya sengaja gambar supaya dalam imajinasi saudara, saudara punya imajinasi ini. Ya, dari sini sampai sini dia lahir ya di tahun pertama ya di Masehi, dan 33 tahun atau 33,5 tahun Yesus melayani di sini dan dia mati. Setelah mati, kubur baru 3 hari kan? 3 hari dia bangkit. Oke, dia bangkit ya. Bangkit. Nah, di sini kan kita peringati sekarang Saudara. Dari dia bangkit ada berapa hari kata Lukas bilang, Lukas mencatat dalam Kisah Rasul ada 40 hari. Nah, dari 40 hari ini Saudara, baru ada lagi setelah 40 hari dia naik ke sorga. Ya, ini kita bahas di sini Saudara. Yesus naik ya. Nah, di sini ada ini Saudara yang dimana saya katakan bahwa ada sebuah praktek-praktek atau bisa dibilang ritual-ritual rohani di dalam peristiwa-peristiwa ini yang kita lakukan. Ya, dari Yesus lahir, contoh Yesus lahir kita adakan ibadah apa Saudara? Natal, kan begitu Saudara. Yesus mati sampai bangkit ada ya Jumat Agung Paskah, kita menyebut situ kan Saudara. Kita juga ibadah sampai ke sini Saudara, baru kita peringati kemarin hari Kamis, hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, ada namanya 10 hari sementara kita sedang jalani Saudara. Sementara kita sedang jalani. Nah, ini juga salah satu saya katakan bahwa tradisi-tradisi rohani yang masih dilakukan, khususnya di GPDI paling kental melakukan doa 10 malam istilahnya disebutnya. Makanya saya berharap jemaat Tuhan harusnya mengikuti ini, kan dimulai setengah 8 apalagi Zoom. Saudara punya kesempatan, harusnya kita melakukan ini karena di ayat yang kita baca tadi berkata begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Oh, ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Nah, dari sini peristiwa ini, Saudara, mereka pulang ke Yerusalem, ya dari Bukit Zaitun pulang ke Yerusalem. Untuk apa mereka melakukan ini? Doa 10 hari ini. Begitu, ada doa 10 hari. Nah, kita sekarang sudah pada posisi hitungnya sudah dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu ini kita tidak ada karena gabung dalam ibadah. Ya, kita sudah ibadah inilah 3 kali hari ini. Nah, saya harap Saudara masih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada doa bersama. Nanti Minggu itu Saudara, di sini kita menyebut hari namanya apa ini Saudara? Pentakosta. Ini Saudara hari ke-50. Penta itu 50 ya. Ya, hari ke-50 disebut itu. Dulu orang Israel merayakan Pentakosta ini memperingati turunnya Taurat pada waktu itu Saudara. Mereka merayakan. Nah, di hari Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita masih posisi di sini ya, melaksanakan Saudara tradisi-tradisi rohani. Saudara, tradisi rohani yang kita rayakan juga, dan cara merayakan kita itu doa. Doa istilah dibilang 10 malam begitu. Tidak memang 24 jam.
Kita kadang-kadang 1 jam 15 menit, tidak lama saudara. Tetapi minimal tradisi rohani itu kita rayakan dengan cara berdoa. Seperti para murid pada waktu itu, orang percaya ketika Yesus naik ke sorga, mereka balik ke Yerusalem untuk datang di Yerusalem berkumpul, mereka berdoa terus. Sampai pada hari ke-50, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Kita sedang melakukan tradisi itu, sedang menuju ke situ. Nanti saudara genap, kita akan merayakan hari Pentakosta di hari Minggu nanti. Ya, makanya saya terus mengajak, apalagi ini Zoom, jemaat Tuhan, mari ikut, begitu saudara, ikut, ya, ikut. Nah, sehingga saudara dapat memahami ini, ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada poin ketiga, ya. Poin ketiga, alasan Yesus kembali ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Mari kita coba baca dulu, saudara, Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara, ayat 3 bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebentar. Jadi kalau saya lihat ayat ini, janganlah gelisah hatimu, ini perkataan Yesus, ya. Percayalah kepada Allah, ini menunjuk pada Bapa. Jadi sebenarnya Yesus juga sedang memperkenalkan bahwa mereka itu punya 3 pribadi sebetulnya. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Makanya kita terus beriman kepada Tuhan kita itu satu, tapi mempunyai 3 pribadi, ya, gitu. Oke, kita lanjut, ya. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 bersama-sama, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sebelum ayat 3 ini saya tulis dulu. Nanti di sini akan ada namanya kedatangan Yesus kedua kali. Jadi Yesus datang kedua kali, ya. Akan dia datang, kita tidak tahu kapan, saudara, ya, karena dari semenjak Pentakosta itu, saudara, kalau kita hitung, saya sambung di sini ulang, ya. Kalau saya gambar begini, di sini Pentakosta ini, saudara, letaknya Pentakosta, berarti sampai sekarang 2000 berapa sekarang, ya? 2022. Ya, 2022 tahun. Sudah 2022 tahun. Entah Yesus datang kapan kedua kali ini, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kapan. Yang jelas dia berkata ayat 3 tadi, dia akan datang kedua kali. Ya, oke, kita tidak akan bahas di sana Yesus datang kedua kali. Tapi kita sedang membahas sekarang adalah posisi Yesus itu. Kita harus memandang semenjak dari sini, saudara dan saya harus beriman kepada Yesus yang naik ke sorga itu, harus beriman dia itu satu pribadi, 2 natur. Harus begitu, saudara. Satu pribadi, 2 natur. Yesus itu satu pribadi, 2 natur. Kalau Allah itu 3 pribadi, begitu, ya. Satu pribadi, 2 natur. Jadi, makanya saudara bisa dapat kenapa Yesus naik ke sorga, natur manusianya. Karena itu memberi contoh pada kita. Kita akan membahas tentang menyangkut kekekalan hidup kita juga. Nah, saya balik lagi, saudara. Semenjak dari sini, Yesus itu sudah mengenakan posisi anak, sudah 2 natur. Semenjak dari kandungan, dia sudah punya natur manusia dan natur Allah. Ya, semenjak di situ terus sampai kekal. Sampai kekal, Yesus itu mengenakan 2 natur. Natur Allah, natur manusia. Nah, kita balik lagi, saudara. Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ayat 1 dulu, ayat 2. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, saudara. Jadi, saudara, begini.
Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat, dikatakan bagimu, bagi orang percaya, bagi para murid-murid. Karena pada waktu itu, saudara, tentu pada waktu itu dalam sebuah percakapan dengan para murid-murid, harapan mereka kan Yesus itu ada bersama dengan mereka. Mereka berkata kalau orang-orang percaya pada waktu itu berkata dan berharap kalau boleh Yesus jangan pergi. Tapi Yesus bilang justru saya ke sana menyediakan tempat bagimu. Nah, sehingga saudara, di dalam pemikiran iman kita sekarang bahwa Yesus di sorga sedang menyediakan tempat. Ingat, tempat kita di sana, saudara, nanti kita masuk ke sorga atau langit bumi yang baru, itu tidak roh. Sama seperti Yesus naik ke sorga, itu tidak berbentuk roh. Ada natur manusianya. Demikian juga kita nanti ke sana, ada natur manusianya. Seperti tubuh ini, tapi akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, ya, tubuh yang baru, dan itu bersifat kekal, tidak sementara, sifatnya kekal. Sehingga saudara, di dalam pelajaran firman Tuhan dalam memperingati Yesus naik ke sorga ini, kita harus punya satu kerinduan seperti Paulus. Mari coba kita melihat bagaimana Paulus menyikapi tentang tempat di sorga. Sekarang kita kan sudah memahami begini, saudara. Oh, Yesus menyediakan tempat di sorga. Ya, tempat di sorga itu rumah lah, saudara. Rumah bagi kita di sorga. Sehingga, saudara, mari saya akan bawa saudara melihat di dalam firman Allah bagaimana seorang Rasul Paulus ketika dia menyadari tempat di sorga, bagaimana dia menyikapi tempat itu. Bagaimana dia merindukan tempat itu. Ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita supaya timbul iman yang sama seperti Paulus. Mari lihat 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Saudara baca bergantian ya, ayat 1 sampai 10. Saya ayat ganjil, sudah ayat genap. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengetahui karena kita menggunakan tempat yang sekali atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami tinggal di bumi ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Kita balik ke ayat yang pertama tadi ya. Saya akan bahas satu-satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 10 ini. Mengenai tempat, saudara. Pertama, di dalam kisah ini Paulus menggambarkan ada dua. Selain kemah tempat dia tinggal, karena memang Paulus pada waktu itu, saudara, dia hanya di zaman itu
Dia memang sering bepergian, dan dia menggambarkan dalam suatu tempat tinggal itu kemah. Kemah itu hanya dibongkar-bongkar. Jadi istilah kata itu sementara. Ya, dia menganalogikan itu. Pertama memang dia menganalogikan suatu tempat tinggal. Yang kedua dia juga memberitakan tentang tubuh dia. Jadi ada rumah tinggal, ada juga tentang tubuh dia yang sama-sama dia memperkenalkan bersifat sementara. Sehingga di dalam pemahaman Paulus, saudara, mengenai tempat tinggal yang Yesus sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang percaya. Bagaimana ayat ini pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ya, mau tidak mau dia sudah menunjuk baik rumah kita atau juga tubuh ini dibongkar. Dia sangat yakin. Ini suatu saudara, satu keyakinan Paulus. Allah, dia berkata, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi dia sudah sangat yakin bahwa betul Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Sehingga respon daripada Rasul Paulus, jikalau satu waktu kemah tempat kediaman kita, apakah rumah tinggal kita kontrak atau rumah tinggal kita saudara-saudara secara pribadi, itu dibongkar atau tubuh kita ini juga dibongkar dalam arti kata mati, Paulus percaya dan dia beritahu bagi orang percaya, percayalah, Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Sangat berbeda ya. Tadi kemah itu hanya sementara, tetapi apa yang Yesus sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, Paulus bilang itu tempat yang kekal. Rumah yang kekal. Rumah yang tidak pernah bocor-bocor. Kalau musim hujan, saudara punya rumah pernah bocor? Wah, bocor. Mesti dicek. Kadang-kala rumah kita itu ada jenuh juga, sekalipun rumah sendiri atau rumah kontrak, ada jenuh juga di sini. Tapi satu waktu memang ini Paulus mau berkata, satu waktu memang akan berakhir juga. Apakah rumahmu sendiri itu bagus di muka bumi atau rumahmu itu kontrak, tetap Tuhan, Paulus bilang satu waktu dibongkar juga. Tapi kamu harus yakin, percaya, Allah telah menyediakan satu tempat di sorga buat kita. Rumah kita kekal di sorga. Amin, saudara. Itu mau dikasih tahu. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata begini, selama kita di dalam kemah ini, entah itu rumah kita, saudara dan saya punya rumah, apakah rumah pribadi ataukah rumah kontrakan, dan juga tubuh kita ini tetap dibilang kemah, sementara saja. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Kenapa? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita sekarang. Nah, begini, saudara. Memang kita orang percaya kan begini. Aduh, kalau bisa apa itu ya? Kita di bumi, tapi suasana, keadaan, apa yang Tuhan janjikan tentang sorga sudah kita nikmati. Maksudnya begini, saudara. Hidup di sorga itu tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, sukacita berlimpah. Kita mau itu dikenakan kepada kita, kata Paulus, tapi di bumi ini. Dan itu Paulus itu bilang itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu memang hanya bisa didapat ketika kemah di bumi dibongkar dan suasana keadaan itu, tempat itu bukan di bumi ini, tapi di sorga. Dan bukan buatan manusia, tapi buatan Allah sendiri. Amin. Ayat 3 berkata begini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Itu harapan maksudnya ya. Sekalipun mau tinggal di bumi, tapi istilah kasarnya kok begini, saudara. Aduh, sekali biarlah saya di bumi ini, tapi yang penting sorga itu ada di sini. Itu memang nggak bisa terjadi. Itu hanya sebuah kata apa, saudara? Kiasan saja atau kata-kata hiburan saja, saudara. Orang berkata, oh, surga di bumi ini rumah saya, itu tidak benar sebetulnya. Tapi itu ada istilah-istilah
satu harapan. Dan itu juga Paulus pernah ungkapkan. Orang-orang berharap demikian, tapi tidak bisa terjadi. Ayat yang keempat. Sebab selama masih diam, ini alasannya kenapa itu tidak bisa terjadi. Paulus bilang sebab, ya ayat 2 dan 3 tadi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, jadi selama kita memang masih di bumi ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Saudara jemaat Tuhan, betul atau tidak ayat ini, saudara? Saudara, di bumi ini masih ada beratnya tekanan hidup nggak, saudara? Masih kan, saudara? Terus, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, nah ini Paulus bilang. Pakaian baru maksudnya, saudara, kita ini sudah mau mengenakan tubuh rohani yang baru, rumah yang baru di sorga, suasana yang baru. Paulus bilang, karena kita mau mengenakan pakaian baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, itu memang tidak bisa. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup, memang tidak bisa itu terjadi. Tidak bisa. Orang untuk mengenakan itu, saudara, mau tempati rumah itu di sorga, saudara, memang dia harus, kemah ini harus dibongkar. Ayat yang ke-5, dia berkata begini, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi memang kita tidak bisa ambil begitu. Memang Allah yang mempersiapkan itu. Dan Allah tidak menyediakan itu di bumi ini. Allah menyediakan itu di langit bumi yang baru. Allah menyediakan itu di sorga, karena itu buatan Allah sendiri. Yesus yang pergi menyediakan sendiri. Kalau itu di bumi, ya Yesus tidak perlu terangkat ke sorga. Karena ini poin 3 kita sedang membahas tentang alasan Yesus kembali ke sorga adalah pergi menyediakan tempat bagi kita orang percaya di sorga, kan begitu. Nah, sehingga dia berkata begini, kepada kita begini, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita. Paulus bilang begini, Allah yang mempersiapkan kita. Persiapkan untuk apa? Untuk menempati rumah itu di sorga. Hal itu dan yang mengaruniakan roh. Ada pribadi Roh Kudus sekarang sini, saudara. Ada pribadi Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan. Jadi sudah pasti. Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sekarang saudara begini, saudara sudah selamat. Yang dimaksud disediakan bagi kita kan rumah. Yang dibahas di sini kan konteksnya kan tentang kemah dan tempat tinggal kekal. Berarti yang dimaksud di sini yang disediakan Allah tentang tempat tinggal kita atau rumah kita di sorga. Yang menyediakan adalah Allah. Sekarang begini, Allah menyediakan, Yesus menyediakan di sorga. Sekarang kita di bumi. Siapa yang bisa jamin kita bisa pergi ke sana? Kita orang percaya Yesus. Siapa yang bisa jamin? Dikatakan siapa, saudara? Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus. Makanya kita ini, saudara, tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Salah satu kegiatan kita punya doa 10 malam, sebetulnya itu salah satu respon kita, saudara, terhadap pribadi Roh Kudus. Saudara, di doa 10 malam, saudara tidak dituntut untuk bahasa-bahasa roh, tidak. Sebetulnya ini tradisi rohani yang salah satu sebetulnya kita melakukannya sebuah respon kita terhadap pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus inilah, saudara, yang dicurahkan pada waktu Pentakosta itu. Murid-murid itu, orang percaya kembali ke Yerusalem yang kita baca dalam Lukas tadi, adalah bagaimana mereka meresponi tentang Roh Kudus pada waktu itu. Nah, demikian bagi kita, saudara, bahwa tempat sudah ada di sorga. Sekarang siapa jaminan kita untuk bisa pergi ke sana? Dikatakan adalah Roh Kudus. Makanya kita masih membahas dalam doa-doa malam kita, baik fungsi Roh Kudus, apa saja fungsi Roh Kudus bagi kita, itu banyak macam, saudara. Nah, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi satu jaminan, Roh Kudus suatu jaminan. Tapi bagaimana ya, saudara, kalau Roh Kudus sebagai suatu jaminan, tapi orang ya tidak mau haus terhadap Roh Kudus menurut Yohanes 7 ayat 37. Terhadap pribadi Roh Kudus, ingat, manusia punya kehendak bebas. Manusia punya kehendak bebas. Tetapi tentu sebetulnya kehendak bebas Tuhan taruh itu adalah supaya orang punya kehendak bebas datang kepada Tuhan. Nah, makanya bagi kita harus meresponinya tentang Roh Kudus ini.
Kita harus datang kepada Dia. Ya. Nah, lanjut ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Jadi oleh karena itu, Paulus kembali lagi, oleh karena itu yang tadi sudah ayat-ayat sebelumnya, ya, nggak usah dibuka, terus saja. Oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Nah, ini luar biasa Paulus. Paulus ketika dia tahu, oleh karena itu Tuhan sudah, baik Roh Kudus sudah menjamin dia untuk mendapatkan tempat di sorga. Ya, oleh karena itu dia berkata begini. Dia juga tabah dalam masih menghadapi. Ingat Paulus ketika dia menyadari tentang tempat di sorga, ada jaminan Roh Kudus. Tapi bukan berarti dia tidak menderita, saudara. Udah dia keluar masuk penjara dikarenakan memberitakan Injil. Masih banyak penderitaan pada waktu itu. Sehingga Paulus dia berkata begini. Pribadi dia ketika dia perhadapkan dengan pribadi Yesus sebagai natur manusia, tapi juga itu adalah Tuhan. Dia mengukur bagaimana dia punya pelayanan, pengorbanan, kesetiaan dia, keimanan dia, perbuatan baik Paulus. Ketika dia bandingkan dengan Yesus, dia bilang masih jauh. Masih jauh dengan patokan Yesus itu. Saudara, saya tidak tahu ya, kalau kita seandainya mengukur seperti Paulus, untuk bandingkan dengan Yesus punya karakter, bagaimana Yesus melakukan kebenaran Tuhan, kebenaran firman sebagai natur manusia, kita juga pasti akan mendapati masih sangat jauh. Standarnya kan kita Yesus, bukan Paulus. Paulus saja kalau kita baca tentang pribadinya semenjak dia pertobatan dia, percaya Yesus, berbalik, kita bilang berbalik totalitas, itu saja kita berkaca kepada Paulus, kita sudah bisa lihat jauh. Perbandingan kita dengan Paulus begitu jauh, apatah lagi perbandingan dengan Yesus, itu jauh sekali. Nah, ini juga penting bagi kita, saudara, untuk apa ya, saudara, kata kitab Mazmur itu, istilah kata selah itu maksudnya berhenti sedikit. Selah itu istirahat sedikit untuk merenung Tuhan. Bagaimana karakter saya? Karakter yang sedang dipersiapkan untuk tinggal di sorga. Rumah di sorga itu dekat, sudah semakin dekat dengan Yesus, atau justru kita dapati masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Nah, ini Paulus menceritakan seperti itu karena kita masih mendiami tubuh ini. Ya, tubuh kita masih ada. Ya, saudara kan begini, saudara senang rumah saudara di sorga itu yang dibuat Tuhan Yesus besar atau kecil? Hah? Besar atau kecil? Mau tinggal di seklaster Yesus dan Paulus, atau jauh dari sana? Saudara tentu mau ya. Nah, dari imajinasi itu saya mengajak saudara, tentu kita mesti masuk pada ayat ini seperti Paulus, membawa pada satu selah, satu perenungan. Bagaimana ya saya ini, tempat yang Tuhan siapkan di sorga, kira-kira sesuai enggak dengan perbuatan saya, sesuai dengan tidak pengiringan saya kepada Tuhan di muka bumi ini. Jangan-jangan saya ini cuma menjadi orang percaya saja, pokoknya sudah percaya Yesus, tapi tidak melakukan kebenaran demi kebenaran firman Allah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan rohani, yang sebenarnya kegiatan-kegiatan rohani ini adalah berdampak kekal kepada kita. Coba kita kadang-kala ada satu perenungan, aduh, kalau sesuatu kehidupan jasmani begitu ngototnya kita lakukan, begitu luar biasanya kita berkorban, baik tenaga, baik uang, demi untuk kebutuhan jasmani, tapi untuk kehidupan rohani kita begitu jauh kita akan dapat. Padahal ini kehidupan rohani yang akan kita lakukan itu akan berdampak kekal.
Mau kita punya di bumi ini, bekerja keras apapun, memiliki 10 rumah, belum tentu di surga kita punya rumah besar. Belum tentu, saudara. Karena, coba kita lanjut lagi, saudara. Kita lanjut lagi ya. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi, Paulus memperbandingkan tentang kemah dan rumah tinggal di sorga. Dia sangat percaya rumah itu di sorga itu lebih besar, lebih indah, dan itu bersifat kekal. Dibanding dia memperbandingkan dengan kemah itu. Dia percaya. Makanya tadi saya sudah mendahului dari ayat ini kepada saudara untuk bertanya, saudara percaya nggak saudara punya rumah di sorga besar? Amin, saudara. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan dari segala pergumulan hidup. Paulus memang ada kerinduan. Dia mengungkapkan bahwa saya lebih suka beralih ke sana. Saya tidak tahu saudara. Saya jujur saja. Saya suka bilang pada Tuhan, Tuhan, saya mau rumah saya besar di sorga. Tapi kalaupun seandainya sudah jadi, kalau boleh kasih waktu dulu saya belum mau pergi. Jujur saja saudara. Saya tidak tahu saudara. Dan oh iya Pak, saya sudah besar rumah saya. Ada di antara saudara sudah mau pergi tempati? Hah? Kalau mau pergi tempati, kemah di bumi ini dibongkar, tubuh ini dibongkar. Begitu. Saya juga menyadari, kalau Paulus saudara, dia responi, kalau Tuhan saya mau, kalau bisa sekarang, Paulus itu. Tapi Tuhan pada waktu itu Tuhan belum angkat dia. Tuhan bilang masih banyak tugas kamu. Tapi bagaimana dia punya iman meresponinya itu, saudara, tentang tempat kediaman di sorga. Begitu giatnya dia melakukan kebenaran firman Allah, dia melakukan penginjilan besar-besaran, dia melakukan perbuatan baik yang luar biasa demi untuk dapat tempat di sorga. Bahkan dia bilang, kalau bisa Tuhan, saya sudah mau menetap di sana. Itu Paulus minta. Saudara, tentu bagi kita, saudara, mungkin saja ada di antara saudara juga sudah berkata seperti Paulus, saya yakin rumah saya sudah besar, kalau bisa saya sudah mau pergi. Ada mungkin, saudara. Tapi kita akan melihat, saudara, pada akhirnya bagaimana tempat kita. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Oke, sekarang kita lihat rumahnya. Bagaimana menentukan rumah itu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bisa bilang amin? Oke, saya akan jelaskan ayat ini. Jadi Paulus berkata, pertama ada dua yang kita akan bahas di sini. Pertama, bahwa ada namanya pengadilan orang percaya. Ada pengadilan orang tidak percaya. Jadi begini, kalau pengadilan orang percaya langsung Tuhan pisahkan. Kamu tidak percaya langsung masuk neraka. Itu intinya. Jadi itu pengadilan bagi orang tidak percaya. Tapi pengadilan kepada orang yang percaya, itu adalah pengadilan menurut perbuatannya, baik atau jahat. Dalam arti mereka begini, saudara, ini kan konteksnya bicara tempat. Bicara tempat. Jadi ketika seseorang percaya masuk surga itu, dia punya pengadilannya, ada pengadilan tentang upah, tentang tempat. Nggak sama rata semuanya. Tuhan itu adil. Saudara yang setia, beda tempatnya dengan orang tidak setia. Jangan ini orang percaya. Saudara yang orang percaya, itu tentu beda tempatnya dengan orang yang rajin berkorban dan tidak berkorban. Orang yang rajin melayani dan tidak melayani, pasti beda. Sebelum saya lanjut, saya bilang saya ada dua gambar. Saudara, sebetulnya ini sudah saya jelaskan lalu, tapi tidak ada gambar, supaya saudara
Takutnya saudara tidak memahami tentang ini ya, perbuatan. Karena ini menyangkut pengadilan tentang perbuatan ya saudara. Perbuatan orang percaya itu menentukan tempat. Jadi bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita? Paulus menjelaskan sesuai perbuatan kamu. Mau besar kecil rumah kamu, tempatnya dekat mana, itu perbuatan kamu. Ingat ya saudara begini, ada dua cara, saya akan gambar begini. Saudara perhatikan sini ya. Ini perbuatan baik, ini perbuatan baik. Saya akan gambar begini. Oke. Ini sama ya, saudara, sama. Ini perbuatan baik juga. Oke, saya tulis aja nih. Perbuatan, kalau ada salah huruf, sorry ya, intinya ini adalah baik. Ya, kita sedang bahas dari tadi menurut perbuatan baikmu atau jahat, ya. Tapi saya tulis ini adalah perbuatan baik. Ya, kita begini ya, saudara. Sorry ya, saya tidak pintar menggambar. Ini sama-sama begini, saudara, bahwa posisi kita, saya jelaskan lalu, bagaimana kita ini orang yang sudah menurut Paulus dalam konteks 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, ayat 10, menurut perbuatan baik kita, itu karena posisi kita adalah orang yang sudah selamat. Jadi orang yang sudah selamat percaya pada Yesus, dia harus wajib masuk di sini, saudara, melakukan segala perbuatan baik. Karena kita sudah selamat. Jadi kita melakukan perbuatan baik bukan lagi untuk saudara supaya selamat ya saudara, melakukan perbuatan baik supaya selamat, tetapi lebih kepada dikatakan tadi saudara adalah sorry ya saudara, ini cuma kasih gambaran kepada saudara. Itu gambar apa itu? Hah? Ya rumah lah. Ya pokoknya ada gambaran rumah lah. Jangan nuntut yang mewah-mewah, nanti di sorga yang mewah. Pokoknya itu gambaran begitulah. Ya, kita lebih kepada di sini saudara, karena kita sedang ingat ya, kita sedang konteks membahas poin ketiga, Yesus pergi menyediakan tempat ya saudara, tempat bagi kita. Jadi Paulus menjelaskan di sini pada 2 Korintus pasal 5 ayat 1 pasal 5 ayat 10, menurut perbuatan baik kita, bagi orang yang sudah selamat wajib melakukan perbuatan baik, perintah firman Allah demi untuk ini tinggal rumah. Jadi bukan untuk selamat ya saudara. Saudara sudah selamat, wajib melakukan perbuatan baik. Nah sekarang saya masuk di sini saudara. Ada lagi saudara, kan begini, kalau agama seberang atau agama lain kan begini saudara, beda. Lakukan perbuatan baik supaya selamat. Oke, saudara bisa membedakan ini saudara. Lakukan perbuatan baik supaya, kalau kita, karena kita sudah selamat, wajib melakukan perbuatan baik. Hasilnya upah, dapat upah sini. Tapi kalau agama seberang, lakukan perbuatan baik supaya selamat. Saudara dan saya ada di posisi ini ya saudara. Di sini kita bukan di sini. Ini perbuatan baik ini mesti sempurna saudara. Saya sudah katakan kemarin, kalau ada perbuatan baik A sampai Z sempurna baru bisa selamat. Ada di antara saudara melakukan perbuatan baik terus menerus setiap hari, saudara bisa lakukan nggak saudara? Kira-kira perbuatan baik itu, seandainya Tuhan kasih A sampai Z atau 1 sampai 100, saudara bisa lakukan semua itu nggak? Ada nggak saudara? Saya mau katakan cuma ada satu orang bisa lakukan itu. Siapa? Itu Yesus, berdasarkan perintah Torah.
613 hukum saja, 513 hukum saja. Taurat hanya Yesus yang bisa lakukan. Di luar itu tidak bisa. Tidak ada satu orang bisa lakukan. Jadi intinya saudara, orang kalau berusaha lakukan perbuatan baik supaya selamat, itu tidak bisa. Selalu gagal. Nah makanya saudara, Yesus bagi kita, menebus kita. Setelah poin kedua kita sudah bahas, Yesus kembali ke sorga karena misi meletakkan dasar keselamatan sudah selesai. Yesus sudah lakukan nih perbuatan penebusan itu, saudara, sehingga saudara kita sudah pada posisi di sini adalah posisi orang selamat. Orang yang sudah selamat dalam Yesus wajib melakukan perbuatan baik. Amin, saudara. Wajib melakukan perbuatan baik. Tapi kalau orang bilang begini, oh saya mau lakukan perbuatan baik, sekalipun dia bilang saya percaya Yesus, supaya saya selamat saya harus melakukan perbuatan baik supaya saya selamat, nggak akan pernah bisa, saudara. Nggak akan nyampe. Nah makanya kita itu, saudara, kenapa Paulus berkata tadi, saudara, ada pengadilan tadi. Jadi kita di sini, saudara, sebagai orang percaya, ada pengadilan yang kita lakukan sebagai orang percaya. Pengadilannya adalah perbuatan baik atau jahat. Ada di antara saudara di sini, sudah percaya Yesus, posisi di sini masih melakukan perbuatan jahat, melanggar firman Allah, jahat di mata Tuhan. Ini jahat di mata Tuhan. Ada nggak saudara? Coba angkat tangan. Ya orang sudah berani kan karena gembalanya aja angkat tangan kan kita saudara. Sudah nggak mau angkat tangan keterlaluan. Sekarang perbuatan kita jahat, hilang tidak keselamatan kita? Nggak bisa. Tidak bisa. Nah makanya kita berlomba di sini. Paulus sampai menjelaskan saudara, bagaimana dia tetap berusaha. Makanya dia ketika mendapati dan membandingkan dengan Tuhan Yesus tentang perbuatan baik, dia berkata masih jauh. Masih jauh kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, jauh. Tapi dia tidak berhenti. Filipi berkata dia terus seperti orang berlomba. Kita pun demikian. Saudara, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Amin. Sebentar ya, saya sudah dikasih kode 5 menit lagi, tapi saya minta satu ayat dulu lagi ya. Minta waktu. Satu ayat di dalam Matius ya. Mari kita coba baca Matius 5 ayat 19. Ini baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Sampai 20 ini. 2, 3. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi sudah mulai ada perbedaan tempat ya. Ini menjelaskan tentang tempat, ada perbedaan. Terus, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan apa saudara? Menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Sampai satu ayat saja. Menduduki tempat yang paling tinggi. Silakan duduk kembali. Jadi Tuhan memberikan sebuah gambaran bahwa tempat itu di sorga itu berbeda-beda. Haleluya saudara. Satu ayat tapi saya tidak mencatat, tapi saya ingat itu ketika para murid bertanya, saudara, Yesus siapa yang akan duduk di sebelah kiri atau kanan? Maksudnya tempat itu paling dekat. Yesus hanya balas kepada mereka, bukan dia yang menentukannya. Bukan Yesus bilang, oh itu gembala yang paling dekat saya, oh ini pimpin pujian, oh ini kalau sini. Bukan. Tuhan bilang menurut perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kalau saudara dan saya merenung, aduh tempat saya kayaknya masih kecil di sorga, masih ada kesempatan. Amin saudara. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita supaya betul-betul tempat kita di sorga besar. Pertanyaan saya terakhir begini buat saudara. Saya mau tanya pada jemaat yang hadir, di sorga kira-kira masih ada penyesalan atau tidak? Hah? Masih ada? Masih ada. Nyesalnya apa? Nyesalnya di surga begini, tiba-tiba dia punya tempat, aduh tempat saya kecil, saya satu gereja dengan dia, tapi dia tempatnya kenapa dekat Yesus ya?
saudara juga akan jawab sendiri. Habis waktu itu saya, aduh dia ke gereja, saya tidak. Aduh dia rajin berdoa, saya tidak. Dia rajin berdiakonia, saya tidak. Saya gereja timbul tenggelam. Saya jarang melakukan hal-hal rohani. Dia lebih senang. Dan itu ingat, sifat penyesalan itu juga kekal. Ulang-ulang datang. Penyesalan juga itu kekal. Sama dengan perbuatan kita di muka bumi sekarang ini, saudara, yang membuat kita punya tempat yang indah di sorga, itu juga membuat kita itu kekal. Ingat, aduh, tidak sia-sia ya, saya itu setia, tidak sia-sia ya, saya berkorban ya. Makanya Matius bilang tadi juga, bagi orang yang percaya, itu kalau ada di antara kalian mengajarkan, coba minta lagi tadi, mengajarkan, meniadakan salah satu hukum Taurat paling kecil. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Jadi kalau ada juga begini, ada orang percaya juga ngajarin orang lain, nggak usah ibadah lah, kita liburan aja. Itu berhadapan dengan Tuhan ya. Nggak usah kasih persepuluhan, nggak usah. Itu meniadakan hukum Tuhan. Tuhan ini kan berurusan dengan Tuhan. Nggak usah berdoa lah. Saudara, kalau ada saudara memang saudara tidak mau lakukan, jangan kasih tahu sama orang lain. Biar kamu tanggung sendiri saja. Haleluya, saudara. Jangan. Apalagi pengaruhi orang lain untuk jangan melakukan kebenaran Tuhan. Sekalipun sedikit. Jangan coba-coba pengaruhi. Itu pun mempengaruhi tempatmu di sorga, dan itu engkau akan berurusan dengan Tuhan. Makanya saya akan tutup, saudara. Bagaimana kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tentang Yesus naik ke sorga? Poin yang ketiga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Sebab itu masih kita punya kesempatan. Paulus berkata dalam kitab 2 Korintus pasal 5 tadi, bagaimana dia berkata, kemah tempat kita kediaman di bumi ini satu waktu dibongkar. Dan menjadi pertanyaan, kira-kira tempat kekal kita di surga bagaimana? Kita punya kesempatan untuk melakukan firman Allah berkata, menurut perbuatan baik. Sebab itu kita yang pertama sudah percaya, jangan pernah tidak percaya Yesus. Karena kalau tidak percaya Yesus, dia akan kembali ke sini. Rata-rata orang kembali ke sini. Dulu saya bilang kemarin siapa itu artis itu, apa itu namanya, idol. Balik lagi dia di sini. Dia mau berusaha lakukan aja perbuatan baik supaya dia selamat. Sudah baik-baik di sini sudah selamat. Dia pindah ke sini. Pindah mau melakukan perbuatan baik supaya selamat. Tunggu saja. Tunggu aja. Mau berapa banyak perbuatan baik kau bisa lakukan supaya selamat? Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Makanya kita sekarang yang sudah selamat, lakukanlah perbuatan baik sebanyak mungkin setiap hari, amin, supaya tempat kita di sorga satu klaster dengan Tuhan Yesus dan Paulus, amin, dan itu bersifat kekal. Ingat, ini bukanlah cerita dongeng, dan ini adalah firman Allah berkata, ini kisah nyata, dan Paulus berkata, oleh dan sebab itu kami melihat dengan iman, kami percaya itu ada. Haleluya, saudara. Kita pun harus demikian. Percaya tempat itu memang ada. Mari kita bangkit. Yesus menyediakan tempat buat kita di sorga sesuai dengan perbuatan kita sebagai orang percaya. Ada banyak waktu-waktu saudara jemaat Tuhan di tempat ini, saudara mengikuti ibadah online, kadangkala menganggap enteng tentang ini, tentang ibadah, tentang doa, hal-hal rohani, tentang berkorban. Kadangkala kita anggap enteng, tapi akan ada satu waktu penyesalan kekal itu terjadi. Tapi firman Allah datang kepada kita, masih punya kesempatan untuk kita berubah. Seperti Paulus berkata, lakukan hal-hal rohani, karena itu akan bersifat kekal buat kita, dan kita punya tempat di sorga yang indah. Saya berdoa, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang menerangi hati kami, di mana Engkau telah naik ke sorga Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan tolong kami Roh Kudus, kami masih punya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai orang percaya, supaya tempat kami di sorga benar-benar ya Tuhan adalah tempat yang tanpa ada penyesalan lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Selamat saya ucapkan terima kasih untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, sehingga pemain musik, tim multimedia, dan tim protokol kesehatan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Lalu untuk persembahan pembangunan atau pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 00093726169 atau kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Lalu untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Ian Cemandorek, atau bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala untuk didoakan. Lalu untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Doa puasa mingguan GPD Kota Wisata dilakukan setiap hari Senin. Lalu untuk doa 10 malam dilakukan secara online via Zoom hari Senin sampai hari Sabtu pukul 19.30. Dan untuk Sabtu paginya ada doa pagi melalui Zoom pukul 7 sampai 8 pagi. Dan untuk sorenya hari Sabtu pukul 18.15 ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB. Dan untuk hari Minggunya kembali lagi kita untuk beribadah. Untuk ibadah raya yang pertama jam 7 pagi di gereja, ibadah raya yang kedua jam 9 pagi di gereja, dan untuk jam 11 ibadah anak-anak sekolah minggu dilakukan di gereja dan live Zoom. Dan untuk sorenya ibadah jam 5 sore dilakukan di gereja dan online. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini nanti dengan kasih Kristus. Bapak Gembala pimpin dan Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Kami terus meminta anugerah kesempatan daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami terus memperbaiki kehidupan kami, untuk kami terus dapat kesempatan lagi melakukan kebenaran firman-Mu di hari-hari menjelang kedatangan-Mu kedua kali ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu saat ini berdoa kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya jemaat-Mu saat ini yang mengikuti ibadah di gereja dan ibadah online. Bagi saudara jemaat Tuhan yang perlu didoakan secara khusus, saya tergerak untuk berdoa buat saudara. Ada pergumulan-pergumulan pribadimu, rumah tangga, pekerjaanmu, kesehatanmu, terlebih engkau sedang bergumul tentang imanmu. Engkau boleh angkat tangan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan maha baik, maha pengasih, maha penolong. Angkat tanganmu kepada Tuhan, tangan kananmu taruh tangan kirimu di dada. Bagi saudara khusus yang ada pergumulan, saudara juga mengikuti ibadah online, saudara boleh angkat tangan kepada Tuhan. Saat ini engkau sampaikan dari isi hatimu tentang pergumulan itu. Roh Kudus, dengarlah semua pergumulan umat-umatmu saat ini. Ada pergumulan-pergumulan khusus yang sedang dia hadapi. Roh Kudus, hanya Engkau yang mampu pertama memberi kekuatan untuk melewati pergumulan ini. Dan Engkau Roh Kudus yang mampu memberikan jalan keluar yang tertutup jalan. Dan Engkau Roh Kudus mampu memberikan pertolongan yang sedang membutuhkan pertolongan. Engkau yang mampu menyembuhkan yang sakit.
Dan saat ini Tuhan, apapun yang sedang dia sampaikan kepadamu, pergumulan demi pergumulan yang sedang mengangkat tangan ini, hamba memohon belas kasihan-Mu. Ulurkan tangan-Mu di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karunia Tuhan, anugerah Tuhan terjadi bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami yang telah mengangkat tangan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau turun tangan saat ini. Kami bersyukur buat anugerah pertolongan Tuhan bagi kami. Saat ini bersama jemaat-Mu kami berdoa, berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, mereka yang bekerja di pemerintahan dari pusat sampai daerah, mereka yang bekerja Tuhan di DPR, Tuhan dari pusat sampai daerah, demikian TNI, Polri, para dokter-dokter, siapapun mereka yang bekerja membangun negara ini, Tuhan taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, supaya negara ini boleh maju untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih sepanjang minggu ini kami jemaat-Mu akan melakukan aktivitas kami, baik aktivitas horizontal kami, aktivitas vertikal kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendahului dan memberkati aktivitas kami, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau pulang, bungkus kami dengan darah-Mu, kami tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.